Baik, sebelumnya saya menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan nama saya Luh Anggiliani dengan NIM 2212061012. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait komunikasi pariwisata di Taman Sriwidari yang terletak di Desa Munduk Bestale, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, jadi, Taman Sriwidari ini merupakan tempat pemandian dan tempat untuk melukat, dan di mana airnya itu bersumber dari mata air dari bawah tanah atau biasanya disebut sebagai kelebutan. Nah, yang terletak di dalam hutan Desa Munduk Bestale. Nah, dahulunya sebelum menjadi kolam atau tempat pemandian, dahulu hanya berupa pancoran biasa yang kemudian tercetus dari pemerintah Desa Munduk Bestale untuk membuat kolam pemandian di area mata air tersebut sehingga terbentuk Taman Sriwidari seperti sekarang ini. Nah, destinasi ini dikelola semenjak tahun 2024 berbarengan dengan pembangunan untuk destinasi wisata di area TSW. Nah, bisa dilihat akses jalan yang ada di Taman Sriwidari ini sudah cukup bagus. Namun untuk truk itu memang dilarang untuk memasuki eh, jalan ini. Dan memang akses jalannya juga tidak terlalu besar dan memiliki tanjakan dan beberapa turunan yang cukup curam. Jadi ketika kita berkunjung ke TSW tentunya harus sangat berhati-hati dan memastikan kendaraan kita agar tidak memiliki remblong tentunya ya. Oke, next. Nah, selain itu, selain akses jalannya, ada juga fasilitas lainnya seperti kolam pemandian, tempat pengelukatan, area parkir, dan ruang ganti dan WC, dan juga tempat istirahat. Nah, untuk ini merupakan kolamnya, kolam pemandian, dan ini merupakan area parkir, dan ini adalah area untuk melukat, dan ini adalah ruang ganti dan juga WC, dan ini merupakan tempat untuk beristirahat. Dan biasanya juga beberapa pengunjung, karena saya sempat berkunjung ke Taman Sriwidari ini, saya melihat di tempat peristirahatannya ini beberapa orang menaruh barang-barang di sana ya, barang-barang seperti pakaian mereka, yang pakaian kering mereka dan ditaruh di sana seperti itu. Oke, kita next. Selanjutnya ada tiketing dan jam buka dan juga tutupnya. Nah, jadi di TSW ini belum menerapkan tiketing kepada wisatawan yang datang berkunjung karena memang eh, masih menunggu peraturan dari pemerintah desa dan biasanya hanya disediakan kotak untuk berdana punya. Tapi seperti yang saya lihat di TSW ini, di area paling depan itu sebenarnya sudah ada seperti nantinya akan dijadikan seperti tempat tiketing ya, namun memang belum terlaksana atau berjalan karena memang masih menunggu dari pemerintah desa dan juga eh, seperti wawancara yang sudah saya lakukan dengan Kak Febri, pengelola di sana juga, itu di mana biasanya kotak dana punya itu diletakkan di paling depan sebelum kita memasuki ke kolamnya gitu, sebelum turun ke anak tangga untuk masuk ke area kolamnya. Nah, biasanya diletakkan di sana, eh, dan biasanya itu nggak setiap hari diletakkan kotaknya, tapi ketika hari-hari libur gitu, seperti misal Galungan Kuningan nih, kan Manis Galungan itu ramai orang yang eh, berpergian untuk eh, berlibur seperti itu. Jadi
saat itulah kotak tersebut ditaruh untuk jika ada yang ingin bertanya punya, itu sangat diperbolehkan dan bisa masukkan uangnya di sana seperti itu. Nah, jadi eh, nantinya uang dana punya tersebut biasanya digunakan untuk eh, membeli alat-alat atau kebutuhan TSW ini seperti bak sampah atau tempat sampah, sapu seperti itu, atau untuk memperbaiki hal-hal yang eh, bisa dibilang sudah rusak atau memang sudah waktunya untuk diganti seperti itu. Nah, jadi jam bukanya itu juga belum ada kepastian karena masih menunggu dari pemerintah desa untuk ditetapkan secara resmi. Jadi, biasanya pengunjung itu datang dari pagi sampai dengan pukul 6 sore. Gitu. Karena memang letaknya di tengah hutan, jadi tidak ada pengunjung yang melebihi dari jam itu seperti itu. Karena eh, untuk menuju jarak untuk menuju TSW ini juga lumayan jauh ya. Jadi memang harus menggunakan sepeda motor juga ke sana. Itu kurang lebih 10 sampai 15 menit lah kalau menggunakan sepeda motor. Nah, selain itu ada hal positif dan negatifnya juga di sini. Jadi DSW ini tidak hanya sebagai tempat pemandian biasa, namun juga sebagai tempat untuk melukat. Jadi, jika ada orang yang ingin berkunjung melukat, itu biasanya di area paling atas sebelum kolam itu ada pura di sana. Jadi, kita bisa sembahyang dulu di sana, lalu setelahnya baru kita bisa melukat. Nah, khususnya untuk orang-orang, terutama perempuan yang lagi atau sedang menstruasi, tentu saja tidak diperbolehkan untuk masuk di area atau tempat melukat dan juga purnya. Namun untuk di kolamnya, kolam buat biasa itu tentu saja diperbolehkan, namun ya tidak boleh mandi karena kondisi lagi menstruasi atau haid gitu. Nah, selain itu hal positif yang kedua ada pembersihan yang dilakukan di area Taman Sriwidari ini biasanya rutin dilakukan setiap minggu sekali. Untuk harinya harinya kapan itu tidak ada yang pasti, namun eh, di seperti yang sudah saya lakukan wawancara, katanya ketika kolam tersebut memang sudah dirasa kotor karena memang ada pengelolanya dan juga rutin untuk dicek. Jadi kalau dirasa kolam tersebut sudah kotor, eh, Darwis atau pengelola akan melakukan pembersihan di area kolam dan juga kolamnya seperti itu. Nah, selanjutnya hal positif yang sudah dilakukan yaitu strategi promosinya sudah dilakukan di media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Nah, nama akun TikTok, Facebook, dan Instagramnya yaitu Taman Sriwidari. Itu sama semua ya untuk namanya. Dan selanjutnya ada hal negatifnya di mana eh, di sini masyarakat masih belum sadar penuh akan pengetahuan terhadap apa itu desa wisata. Dan selanjutnya sosial media juga masih jarang aktif. Nah, apa sih kaitannya komunikasi pariwisata yang ada di desa. Apa sih kaitannya destinasi wisata di Taman Sriwidari ini dengan komunikasi seperti itu? Jadi, di mana secara menyeluruh ya desa Me- Munduk Bestala ini sudah menjalin atau sudah melaksanakan komunikasi yang baik dengan masyarakatnya, eh, di mana masyarakatnya memang belum sadar penuh dengan destinasi wisata. Jadi, masyarakatnya diberikan sosialisasi dan pelatihan yang secara langsung diberikan oleh Pogdarwis atau kelompok sadar wisata dan juga Dinas Pariwisata. Nah, selain itu, komunikasi juga tidak hanya dilakukan secara langsung saja kepada masyarakat,
Namun juga strategi komunikasi dilakukan melalui media sosial dengan membuat akun sosial media dan mempromosikan desa wisata melalui sosial media, yang dimana nantinya hal ini akan berdampak atau memberikan dampak yang signifikan apabila sosial media tersebut sering aktif dan membuat konten sehingga wisata ini makin dikenal oleh publik. Nah, jadi memang seperti wawancara yang sudah saya lakukan bersama dengan salah satu pengelola yang ada di Taman Sriwidari ini, yaitu Kak Febri, di mana sosial medianya saat ini memang belum sering aktif dan juga belum ada tiketing dan jam buka secara resmi karena semuanya masih menunggu pemerintah desa dan menunggu peresmian atau peresmian dari PS Week ini karena destinasi wisata ini belum diresmikan secara resmi. Jadi eh, mereka masih menunggu hal tersebut untuk bisa eh, mengaktifkan media sosial mereka secara rutin tentunya. Seperti itu dan eh, yang perlu diketahui destinasi ini dikelola langsung oleh pemerintah desa yaitu pertama Hokdarwis atau kelompok sadar wisata yang ada di Desa Munduk Bestale. Nah, jadi saran dan masukan yang bisa saya berikan kepada Taman Sriwidari ini di mana nantinya ketika sudah peresmian dan akun sosial media aktif gitu diaktifkan secara rutin itu pengelola bisa membuat konten-konten tentang Taman Sriwidari ini agar makin dikenal banyak orang. Mungkin dengan mengikuti tren saat ini, eh, dengan memadukan tren saat ini juga konten-kontennya akan dapat menarik eh, publik terutama ya, dan juga mungkin bisa menyewa eh, TikTokers yang memang suka berkunjung ke destinasi wisata dan memiliki pengikut yang banyak tentunya ya. Nanti dengan menggabungkan hal tersebut, eh, Taman Sriwidari ini akan dikenal oleh banyak orang seperti itu. Nah, selanjutnya masyarakat Desa Munduk Bestale juga bisa membantu mempromosikan wisata ini melalui media sosial mereka sendiri ya. Nah, tentunya setiap desa juga pasti memiliki anak muda dan di zaman sekarang anak muda tidak terlepas dari yang namanya sosial media. Jadi apa-apa seperti saat kita mencari rekomendasi kuliner, tempat wisata, tempat nongkrong gitu, itu biasanya kita mencarinya kebanyakan melalui sosial media seperti itu. Nah, dengan kenapa saya lebih memberikan saran dan masukan ini lebih aktif di sosial media karena anak muda sekarang itu tidak terlepas dari yang namanya sosial media. Mereka juga pasti semua punya dan kebanyakan eh, rekomendasi-rekomendasi itu dicari melalui sosial media. Jadi masyarakat yang terutama anak muda ya yang mau punya handphone dan juga sosial media bisa banget buat ikut promosiin Taman Sriwidari ini entah itu memposting berfoto di kolamnya atau membuat videonya saat eh, mandi di kolamnya, terutama saat keseruan-keseruan mandi misal sama bareng-bareng teman seperti itu divideokan dan diupload di sosial media juga sangat bisa atau langsung membuat vlognya mungkin itu juga sangat bisa yang nantinya akan teman-teman mereka yang belum tahu jadi lebih tahu dan juga pengikut-pengikut mereka di media sosial yang dari Bali, luar Bali atau luar daerah mereka juga jadi tahu gitu mereka sedang berada di wisata TSW loh dan ternyata seru ya dan ternyata tempatnya seperti ini gitu. Seperti itu sih. Jadi saya lebih memberikan saran dan masukan ini ke sosial media agar jangkauannya lebih banyak dan lebih cepat dikenal oleh banyak orang tentunya seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan. Eh,
Oh ya, ketinggalan lagi satu, tidak hanya dari sosial media aja dengan adanya mereka dengan masyarakat mau membantu mempromosikan itu secara tidak langsung eh, mereka sudah terlibat dalam strategi bagaimana mereka mengembangkan, berusaha dan belajar mengembangkan destinasi wisata yang mereka miliki seperti itu.